Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mohnur Sodik di channel pendidikan. Dan selamat berjumpa lagi dalam sesi pembahasan soal dalam rangka menghadapi ujian sekolah tahun 2022 yang sebentar lagi segera tiba, dan sekaligus untuk mempersiapkan diri mengikuti tes uji coba ujian sekolah yang diadakan di setiap sekolah. Ini adalah soal ujian sekolah yang telah diujikan pada tahun 2021. Pembahasan soal ini sangat bermanfaat, setidaknya untuk memprediksikan soal ujian sekolah di tahun 2022. Oke, sebelum berlanjut pembahasan soal ini, bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Bila ada hal-hal yang tidak jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Oh ya, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita mulai dengan soal nomor 1. Bacalah teks berikut. Sebelum kita baca teks soal, sebaiknya kita baca lebih dahulu pertanyaannya. Yang ditanyakan makna kata luput pada teks tersebut. Menghadapi soal semacam ini, kita langsung mencari kata luput yang terdapat pada paragraf tersebut. Kita menemukan kata tersebut pada kalimat terakhir. Namun, sangat disayangkan, banjir yang telah memporak-porandakan desa Cisolok ini luput dari pemberitaan. Dengan hanya membaca kalimat tersebut, kita bisa menemukan makna kata luput sesuai dengan konteks kalimat tersebut, yaitu jawaban D, artinya tidak terjangkau. Soal nomor 2, bacalah teks berikut. Sama halnya dengan soal pertama, kita langsung menuju kalimat pertama, yaitu pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Kalimat pertama paragraf tersebut berbunyi, baru-baru ini masyarakat mulai dihebohkan dengan operasi zebra. Kata kunci kalimat ini adalah kata baru-baru ini, heboh, dan operasi zebra. Dan kalimat ini kita bisa menemukan kalimat yang mengandung kata-kata kunci tersebut, yakni kalimat pertama atau kalimat A, yaitu baru-baru ini masyarakat mulai dihebohkan dengan operasi zebra. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban A. Dengan demikian, kita tidak perlu meneruskan pilihan jawaban yang lain. Soal nomor 3, bacalah teks berikut. Soal ini berkaitan dengan bukti latar waktu yang terdapat pada kutipan cerita fiksi yang tersedia. Cara mudah yang dapat dilakukan dengan mencari penanda kata yang berkaitan dengan latar waktu. Latar waktu berkaitan dengan pertanyaan kapan terjadinya peristiwa. Kalimat pertama, teks tersebut berbunyi, rumah kakek besar dan tua. Kemudian, ruang tamunya luas. Kalimat ini menunjukkan latar tempat. Demikian juga kalimat kedua, ruang tengahnya lebar, kamar tidurnya banyak. Latar waktu ditunjukkan pada kalimat nomor 3. Mengapa tadi malam kau mengigau? Tanya kakek pada pagi harinya. Kata yang menunjukkan latar waktu adalah kata tadi malam. Jika kita bertanya kapan kau mengigu, maka jawabannya tadi malam. Soal nomor 4, bacalah teks berikut ini. Soal nomor 4 ini berkaitan dengan memberikan komentar yang tepat berdasarkan watak Carlo. Dengan soal yang seperti ini, dibutuhkan membaca dengan lebih teliti kalimat demi kalimat dan perhatikan pula kata demi kata. Jika kalian membaca dengan saksama, maka akan dapat memperoleh jawaban yang paling tepat, yaitu dengan jawaban A. Seorang anak yang rajin dan mempunyai keinginan kuat untuk maju. Komentar ini sesuai dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 5. Bacalah kutipan teks cerita berikut. Yang ditanyakan adalah bukti watak Sena bertanggung jawab pada kutipan teks cerita tersebut. Sama halnya dengan soal nomor 4 di atas. Akan tetapi, kita bisa membaca secara acak kalimat-kalimat yang mendukung bahwa watak Sena bertanggung jawab.
yaitu terdapat pada kalimat nomor 8. Sena tak bicara sepatah pun, segera mencebur ke dalam arus sungai dan berenang menuju muara. Mengapa demikian? Berdasarkan cerita tersebut, hanya tokoh Sena lah yang mengambil bola yang tercebur di sungai. Maka tepatlah jawaban soal ini ada pada huruf D, yaitu kalimat nomor 8. Selanjutnya, bacalah teks berikut untuk nomor 6 dan nomor 7. Soal nomor 6 berkaitan dengan nilai moral. Yang dimaksud dengan nilai moral dalam sebuah cerita adalah nilai-nilai yang terkait dengan adab kesopanan, etika, maupun moral yang berlaku di sebuah kelompok masyarakat pada waktu tertentu yang dapat dijadikan teladan oleh para pembaca cerita tersebut. Saya bacakan kutipan ceritanya. Seperti yang sudah seharusnya, pada hari baik itu saya mati, kata seorang sahabat dalam sebuah sejaknya yang maha indah. Kita semua ini turis yang dibekali karcis 2 jurusan, dan tentunya, pikir saya, kita tidak boleh menyia-nyiakan tiket pulang itu. Saudara tahu, saya wartawan sebuah majalah berita, dididik untuk mengembangkan naluri mewawancarai orang. Itu sebabnya ketika harus menunggu giliran mau ke pengadilan terakhir, yang entah kapan dilaksanakan, naluri saya mendadak menyembul. Saya celingak-celinguk di antara begitu banyak orang mati, dan alhamdulillah ketemu seorang malaikat yang sedang tugas keliling mengamati kami. Saya mendekatinya. Berdasarkan kutipan tersebut, bisa didapati nilai moral, yakni selalu siap dalam menghadapi kalimat seperti jawaban D, pasrah dalam menghadapi segala kemungkinan, mengumpulkan bekal untuk kematian, hari akhirat pasti dialami semua orang, bukanlah nilai moral yang patut diteladani. Soal nomor 7 tentang makna simbol pengadilan terakhir pada teks tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan makna simbol? Dalam karya sastra, berupa kata yang maknanya mengacu kepada makna kata lain. Selain itu, simbol merupakan tanda yang terbentuk secara konvensional atau semata-mata karena kesepakatan, contohnya bahasa secara umum, abjad, kata-kata, frasa-frasa. Berdasarkan penjelasan ini, kata pengadilan terakhir adalah kematian, bukan menghadap Tuhan, bukan menghitung amal, bukan pula takdir di akhir, tetapi jawaban B, kematian. Soal nomor 8 tentang teks petunjuk cara menempatkan lemari es. Bacalah teks petunjuk cara berikut yang ditanyakan kalimat imperatif atau perintah yang tepat untuk melengkapi teks. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta dengan tujuan agar lawan bicara melakukan sesuatu yang diinginkan. Namun, tidak hanya memerintah, kalimat imperatif juga bisa berisikan kalimat larangan untuk melakukan sesuatu. Untuk melengkapi paragraf rumpang soal tersebut dengan cara membaca kalimat sebelum dan kalimat sesudah bagian yang dirumpangkan. Kalimat sebelumnya berbunyi, jauhkan lemari es dari sumber panas secara langsung yang dapat menyebabkan penurunan efisiensi lemari es. Selanjutnya kita coba pasangkan kalimat pilihan dengan kalimat tersebut. Apakah jawaban A, gunakan alas yang sesuai dengan ukuran lemari es? Apakah jawaban B, pilihlah lantai yang rata untuk menempatkan lemari es? Apakah jawaban C, siapkan tempat yang akan digunakan untuk menghubungkan aliran listrik? Ataukah jawaban D, posisikan lemari es tegak sejajar dengan dinding sejauh 20 cm? Jika kita hubungkan dengan kalimat sesudahnya berbunyi, putarlah kaki pengatur ketinggian agar kedudukan lemari es bagian depan sedikit lebih tinggi daripada bagian belakang. Sangat masuk akal bila jawabannya ada pada huruf B, yakni pilihlah lantai yang rata untuk menempatkan lemari es. Soal nomor 9 mengenai prosedur mendaftar BPJS Kesehatan secara langsung. Apakah kalimat pertama, datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dari rumah Anda sebagaimana jawaban A dan B? Ataukah siapkan fotokopi KK, KTP, dan foto terbaru 3x4 1 lembar, dan juga iuran bulan pertama sesuai dengan kelas yang Anda inginkan, 25.000, 42.000, 59.000 seperti jawaban C dan D? Tentu akan kita jawab bahwa kalimat dimulai dengan kalimat nomor 4. Lalu dilanjutkan dengan nomor 1,
atau nomor 2? Jika ini terjawab, selanjutnya akan dengan mudah kita jawab karena pada urutan nomor jawaban berikutnya sama. Sekarang, apakah dilanjutkan dengan datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dari rumah Anda atau mengisi form pendaftaran dengan benar sesuai dengan data KK atau KTP? Logikanya mestinya diikuti dengan kalimat pertama, setelah itu diikuti dengan kalimat kedua. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah jawaban C dengan urutan 4, 1, 2, 3, 6, 5, dan 7. Soal nomor 10, perhatikan data-data berikut. Angin puting beliung dari arah selatan Kampung Bilawong. Beberapa rumah porak-poranda. Angin kembali normal di Desa Bojongsari. Dalam teks laporan yang kita pilih harus mengandung unsur kalimat-kalimat di atas. Bisa jadi harus dipilih juga urutannya dan kronologisnya. Jawaban A dimulai dengan pada musim penghujan, banjir, dan longsor. Kalimat ini tidak mengandung hal-hal yang berkaitan dengan data di atas. Jawaban B pada musim kemarau, angin sering bertiup kencang. Kalimat ini pun tidak mengandung hal-hal yang berkaitan dengan data di atas. Jawaban C, beberapa rumah yang berada di pinggir Kampung Bilawong porak-poranda. Jawaban C ini mengandung kata atau data rumah, Kampung Bilawong, dan porak-poranda. Kemudian terdapat kata Desa Bojongsari sudah normal kembali. Dengan demikian, kita tidak perlu meneruskan analisis kita dengan jawaban D, karena dipastikan yang sesuai dengan data tersebut adalah jawaban C. Soal nomor 11 tentang fakta. Bacalah teks berikut. Kalimat fakta adalah sebuah kalimat yang berisi kenyataan, peristiwa, dan suasana yang benar-benar terjadi. Ini berlawanan dengan opini atau pendapat. Kalimat opini adalah kalimat yang berasal dari sudut pandang penulis. Kalimat opini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian opini adalah pendapat, pikiran, dan gagasan. Kalimat kedua yang berbunyi munculnya kabut asap yang begitu tebal disebabkan tidak terhentinya kebakaran hutan yang terjadi adalah sebuah opini penulis. Kalimat ketiga, tidak ada yang tahu pasti tentang penyebab kebakaran hutan ini. Kalimat ini juga termasuk opini, artinya tidak ada kepastian. Fakta mestinya hal-hal yang pasti. Hal-hal yang pasti terdapat pada jawaban A, yakni kalimat pertama, kabut asap menyelimuti kota Pontianak. Soal nomor 12 tentang alasan ketidakefektifan kalimat. Baca dan perhatikan kalimat berikut. Orang tuanya, Andika, sedang dirawat di Rumah Sakit Citrowardoyo sejak dari kemarin akibat COVID-19. Kalimat tersebut menggunakan bentuknya untuk menyatakan milik. Mestinya bukan orang tuanya, Andika, tetapi orang tua Andika. Tidak menggunakan bentuknya untuk menyatakan milik. Berikutnya terdapat bentukan sejak dari. Mestinya bentuk seperti ini dihindari, bukan sejak dari kemarin tetapi sejak kemarin. Sehingga jawaban D, penggunaan akhirannya dan kata dari. Soal nomor 13. Baca dan perhatikan teks berikut. Yang ditanyakan alasan ketidakpaduan paragraf. Kepaduan paragraf memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Kelengkapan. Sebuah paragraf padu terdiri atas kalimat topik dan kalimat penjelas, kecuali paragraf narasi atau deskripsi. 2. Kesatuan. Sebuah paragraf memiliki gagasan pokok yang tersirat pada kalimat utama. Yang ketiga, koherensi. Hubungan antar kalimat jelas, sehingga gagasan dapat tergambar secara padu. Coba kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Memasuki usia 9 bulan, keterampilan anak dalam mengunyah makanan semakin sempurna. Kemampuan duduknya pun semakin baik. Bentuknya yang melekat pada kata duduk merujuk pada kata anak. Berarti kalimat ini masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Demikian juga kalimat koordinasi tangan dan matanya semakin baik, mendorong anak untuk mengambil sendiri. Penggunaan konjungsi sehingga pada kalimat keempat sudah sesuai.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Penggunaan konjungsi tetapi pada kalimat kelima tidaklah tepat. Soal nomor 14, perhatikan teks rumpang berikut. Dengan memperhatikan subjek pada kalimat pertama, sirih dan tembakau, mengharuskan hadirnya kata kerja pasif. Jelas tidak mungkin kata-kata tersebut dirangkaikan dengan kata kerja berawalan me. Berarti jawabannya bukan jawaban B atau jawaban D. Sekarang kita coba analisis kata kemasukan. Kata kemasukan bukanlah kata yang disarankan, lagi pula tidak cocok untuk dirangkaikan sebagai predikat sirih dan tembakau. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 adalah jawaban A, yakni kata dimasukkan dan mengalahkan. Soal nomor 15. Yang ditanyakan ide pokok teks. Ide pokok teks biasanya dan sering terdapat pada kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi asap dan gas dari pabrik dan kendaraan yang bercampur dengan air di udara menghasilkan asam. Kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Ide pokok teks tersebut harus mengandung hal-hal yang berkaitan dengan kalimat pertama atau kalimat ide pokok. Maka jawaban soal nomor 15 adalah B, terjadinya hujan asam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.